Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang buku IPAS ya. IPAS kelas 4 tentang fotosintesis, yaitu yang ada di dalam buku siswa kurikulum Merdeka bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi pada topik B fotosintesis, proses paling penting di bumi. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe, supaya nanti jika Bu Guru membuat video pembelajaran yang terbaru, nanti anak-anak bisa tahu dan bisa menyimaknya. Oke, langsung saja ya anak-anak, kita ke video pembelajarannya. Nah, anak-anak, pada topik B ini tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, di sini ada pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial ini bisa kalian jawab setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Jadi nanti setelah anak-anak menyimak video ini, kalian bisa menjawab pertanyaan esensial ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tumbuhan mencari makanan? Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Yang ketiga, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Oke anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada topik B ini yaitu nanti anak-anak dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Yang kedua, nanti anak-anak dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Yang ketiga, nanti anak-anak dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Oke anak-anak, di sini ada percakapan, kita baca dulu ya. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Nih tumbuhan ya. Tumbuhan ini makhluk hidup yang tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama. Mari mencoba mengamati fotosintesis. Nanti anak-anak sediakan alat dan bahan ini ya. Di sini ada gelas atau mangkok bening 1 buah ya. Gelas boleh, mangkok bening boleh 1 buah ya. Kemudian ada daun segar 1 lembar saja, lalu diisi dengan air. Cara kerjanya, nanti anak-anak petiklah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah kalian. Kemudian simpanlah daun segar ke dalam gelas bening. Yang ketiga, isi gelas dengan air sampai daun terendam. Yang keempat, simpan gelas di bawah sinar matahari. Lalu diamkan selama 15-30 menit ya anak-anak di bawah sinar matahari itu ya. Nanti setelah itu diskusikanlah pertanyaan berikut setelah kalian selesai melakukan percobaan ini. Nanti setelah anak-anak selesai melakukan percobaan ini, coba nanti jawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang A, apa yang terlihat pada daun? Nah, nanti anak-anak bisa menjawabnya setelah melakukan percobaan ini. Bagaimana? Ya, jawabannya itu terdapat gelembung udara yang menempel pada daun. Nanti pada daun ini pasti akan ada gelembung-gelembung udara yang menempel begitu ya. Kemudian pertanyaan yang B, apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Kaitannya apa dengan proses fotosintesis ini? Iya, percobaan ini menunjukkan bahwa proses fotosintesis dalam bentuk gelembung udara ya. Selanjutnya, kosakata baru setelah anak-anak
nanti mempelajari video ini, yaitu tentang karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida adalah gas yang dikeluarkan atau dihembuskan oleh manusia dan hewan saat bernafas. Kalau oksigen itu adalah gas yang diperlukan atau dihirup oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, anak-anak, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Bagaimana, ayo? Iya, dengan melakukan proses yang namanya adalah proses fotosintesis. Ini adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis, ketika lapar, maka kamu akan pergi ke dapur ya anak-anak, ke dapur atau ke kantin atau minta dibuatkan makan pasti ya. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tanaman? Fotosintesis. Nah, anak-anak, tanaman itu menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri ya, agar tetap bertahan hidup. Prosesnya ini dinamakan fotosintesis. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam proses memasak pada tanaman ini itu adalah energi cahaya, air, karbon dioksida, dan klorofil. Fotosintesis adalah proses yang sangat penting ya anak-anak, tidak hanya bagi tumbuhan, namun bagi makhluk hidup di bumi anak-anak. Nah, pada topik ini nanti diharapkan anak-anak itu dapat menyadari pentingnya fotosintesis bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Baik itu untuk sumber oksigen, juga sebagai sumber makanan. Hewan-hewan karnivora mungkin tidak menggunakan tumbuhan sebagai sumber makanan, namun mereka memangsa hewan herbivora yang kelangsungan hidupnya tergantung pada tumbuhan. Coba perhatikan, ini adalah tahapan proses fotosintesis. Yang pertama, tahap pertama itu yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis. Jadi fotosintesis ini bisa dikatakan adalah proses memasak pada tumbuhan ya anak-anak. Jadi kalau kita mau memasak, misalnya mau memasak telur goreng gitu kan, nanti hasilnya jadi telur. Nah itu jadi bahan yang digunakan apa kalau tumbuhan itu. Dalam fotosintesis bahan masakannya itu ada matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil ya. Jadi ada 4 ini anak-anak bahannya. Bahan untuk memasak pada tumbuhan itu ada 4: matahari, air, karbon dioksida, klorofil. Nah, yang pertama itu matahari ya. Matahari itu merupakan sumber energi cahaya dan panas ya. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk melakukan proses yang namanya fotosintesis. Lalu air nih, air ya. Air ini akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Air kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Nah ini kan seperti itu. Kemudian karbon dioksida. Manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida anak-anak saat menghembuskan nafas. Karbon dioksida ini kemudian diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat, klorofil. Daun memiliki warna alami hijau. Warna ini disebut sebagai klorofil. Nah, tahap yang kedua, memasak. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak bahan-bahan tersebut. Proses ini terjadi di bagian daun yang bernama kloroplas. Tahap yang ketiga itu hasil masakannya. Nah, hasil masakan di daun atau fotosintesis yaitu apa? Karbohidrat yang berupa makanan, yaitu karbohidrat. Makanan ini kemudian disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan dan dipakai untuk tumbuh. Kelebihan makanan disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Sepertinya
seperti wortel, singkong, dan kentang. Ini kalau dalam bentuk makanan ya. Kalau selain makanan, fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Oksigen ini kemudian dilepaskan oleh daun ke udara. Manusia dan hewan menghirup oksigen untuk bernafas. Nah, ini adalah tahapan proses fotosintesis yang berupa infografis ya anak-anak. Nah, di sini energi cahaya matahari ya, dari matahari ini diserap oleh daun ya. Diserap oleh daun, kemudian di sini pada daun itu terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Nah, ini loh, ini namanya klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari ya, untuk memulai proses fotosintesis. Nah, klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Selanjutnya di sini ada air ya. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke batang sampai ke daun seperti itu. Lalu gas karbon dioksida, ini ya, gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Gas karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Kemudian yang kelima di sini adalah proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan yang namanya fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita ya, bernama kloroplas. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah hasil akhir. Hasil akhir dari proses fotosintesis ini itu berupa karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Yang kedua, hasil fotosintesis juga berupa oksigen. Nah, proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Jadi anak-anak, bahan-bahan yang diperlukan dalam proses memasak pada tumbuhan ini adalah cahaya matahari, kemudian ada air dan karbon dioksida. Ini yang dari alam ya. Kemudian ada lagi bahannya yaitu klorofil yang dari tumbuhan. Setelah itu dari fotosintesis ini menghasilkanlah ini yang namanya karbohidrat dan oksigen. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak tadi sudah tahu ya tentang kosakata baru kita tadi, sudah kita pelajari ya. Karbohidrat itu apa? Ya, karbohidrat itu salah satu bahan yang terkandung dalam makanan dan sumber tenaga. Kalau klorofil, zat yang membuat daun berwarna hijau. Nah, mari mencoba anak-anak pelajari kembali infografis pada gambar tadi ya, mengenai proses fotosintesis. Lalu kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, cobalah untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi. Yang kedua, tambahkan keterangan pada ilustrasi yang kalian buat. Berikut adalah contoh cara membuat ilustrasi untuk tahapan paling awal pada proses fotosintesis. Nah, di sini bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Nah, yang kedua di sini adalah energi cahaya matahari ya. Tumbuhan itu mengambil energi cahaya dari matahari. Energi cahaya matahari ini diserap oleh daun seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga ini adalah klorofil. Pada daun terdapat klorofil ya anak-anak ya. Nah, yang berfungsi apa? Menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Kemudian yang keempat di sini adalah air. Nah, air yang tersimpan di dalam tanah ini ya, kemudian diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Kemudian yang kelima,
Di sini adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun ya. Gas ini merupakan gas hasil pernapasan manusia dan hewan ya. Selain itu, karbon dioksida ini dihasilkan dari apa? Asap kendaraan, kemudian asap pabrik dan sebagainya. Kemudian yang keenam, di sini adalah setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata yang bernama kloroplas. Kemudian yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini adalah hasil akhir dari proses fotosintesis, yaitu karbohidrat yang berupa makanan ya, disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Selain karbohidrat, itu juga menghasilkan apa? Oksigen. Oksigen itu dilepaskan oleh daun ke udara, digunakan manusia untuk bernafas. Nah, ini adalah tahapan proses fotosintesis. Mengerti ya anak-anak ya? Nah, pentingnya fotosintesis. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan ya. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Nah, anak-anak, ini ada percakapan. Mari kita baca ya. Tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena tanaman melakukan fotosintesis. Kita bisa bernafas karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Kita bisa makan nasi karena ada proses fotosintesis. Semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Nah, lakukan bersama dengan teman-temanmu. Diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan berikut. Yang A, dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Ingat, dari mana tumbuhan mendapatkan gas karbon dioksida tadi? Apa? Ayo jawabannya. Iya, tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk fotosintesis berasal dari hembusan nafas manusia dan hewan, juga dari hasil pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan lain-lain. Yang B, dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernafas? Halo, dari mana? Ayo. Nah, manusia mendapatkan oksigen untuk bernafas itu dari hasil fotosintesis tumbuhan. Yang C, apa hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis? Apa hubungannya? Iya, hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis itu yaitu tumbuhan mendapatkan gas karbon dioksida untuk berfotosintesis dari hasil pernapasan atau hembusan nafas manusia dan hewan. Nah, hasil fotosintesis dari tumbuhan berupa oksigen dimanfaatkan manusia dan hewan untuk bernafas. Karbohidrat hasil fotosintesis bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi pada tumbuhan yang nantinya buah dan umbi ini digunakan sebagai bahan makanan untuk manusia dan hewan. Sekarang pertanyaan yang D, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Ayo, mengapa? Iya, proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi itu karena dengan fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk bernafas bagi hewan dan manusia. Tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi manusia tentunya. Nah, sekarang buatlah sebuah infografis yang menggambarkan alur proses fotosintesis. Nah, di sini Bu Guru ada nih contoh infografis. Bisa menjadi referensi kalian. Ini adalah contoh infografis fotosintesis ya.
Ini ada alur proses fotosintesis, kemudian hasil proses fotosintesis, kemudian hubungan proses ini dengan manusia dan hewan. Nah, di sini ada alur-alurnya sudah ada ya. Apa saja yang dibutuhkan? Ada matahari, air, kemudian ada karbon dioksida seperti itu ya. Kemudian ini menghasilkan oksigen dan karbohidrat seperti itu. Di sini juga ada bahan-bahannya ya, ada klorofil juga seperti itu ya anak-anak ya. Nanti bisa kalian gunakan infografis ini sebagai referensi kalian. Kemudian yang ketiga, buka kembali infografis pada halaman sebelumnya yang ada dalam buku tugas kalian ya, untuk membantu membuat gambar ini. Jangan lupa diberi warna ya anak-anak supaya lebih menarik. Yang keempat, berbagilah peran dengan teman sekelompok kalian ya, agar semua bisa berpartisipasi. Kemudian pertanyaan yang kelima, ini apa ya pertanyaan yang kelima? Jika sudah selesai membuat infografis tadi, bersiaplah untuk melakukan presentasi ya. Jelaskanlah hal berikut saat melakukan presentasi. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Ayo, pertanyaan yang A ini jawabannya apa? Iya, proses terjadinya fotosintesis yaitu tumbuhan mengambil energi cahaya matahari. Energi cahaya matahari diserap oleh daun. Pada daun terdapat klorofil yang berfungsi menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Daun menyerap gas karbon dioksida. Gas ini merupakan gas hasil pernapasan manusia dan hewan. Selain itu, karbon dioksida juga dihasilkan dari asap kendaraan pabrik dan lain-lain ya. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Nah, proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata yang bernama kloroplas. Hasil akhir dari fotosintesis yaitu karbohidrat atau makanan yang disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh anak-anak. Nah, hasil akhir fotosintesis juga berupa oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara, digunakan manusia untuk bernafas. Pertanyaan yang B, apa hubungan tumbuhan, manusia, dan hewan dalam proses fotosintesis? Nah, hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis yaitu tumbuhan mendapatkan gas karbon dioksida untuk berfotosintesis dari hasil pernapasan atau hembusan nafas manusia dan hewan. Hasil fotosintesis dari tumbuhan berupa oksigen dimanfaatkan manusia dan hewan untuk bernafas anak-anak. Nah, karbohidrat hasil fotosintesis bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi pada tumbuhan yang nantinya buah dan umbi tersebut digunakan sebagai bahan makanan untuk manusia dan hewan. Pertanyaan C, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Ayo, mengapa? Iya, proses yang penting karena dengan fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk bernafas bagi hewan dan manusia. Tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi manusia. Mari refleksikan. Pertanyaan yang pertama, jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Ayo, jawabannya adalah manusia dan hewan mencari dan mendapatkan makanan dari hewan atau tumbuhan. Untuk mendapatkan makanan, mereka perlu bergerak, berburu, dan mengolah atau masak. Tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Pertanyaan yang kedua, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Ya, jawabannya adalah cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Yang ketiga, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang dihasilkan apa? Iya, makanan. Makanan itu karbohidrat dan oksigen. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Iya, karena dengan fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernafas. Tumbuhan juga menghasilkan makanan yang merupakan sumber makanan dari manusia dan hewan. Yang kelima, sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? Iya, sikap untuk menjaga dan merawat tumbuhan serta alam, termasuk menjaga ekosistem laut. Yang keenam, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi? Nah, jadi kalau tidak ada tumbuhan di muka bumi,
Ya pasti tidak ada sumber makanan dan tidak ada yang menghasilkan oksigen lagi. Mari belajar lebih lanjut. Sadarkah kalian anak-anak, tanaman di sekitar kita itu bergerak mencari sinar matahari? Percobaan di samping membuktikan bahwa tanaman bergerak mengikuti cahaya matahari. Coba perhatikan ini, tanamannya itu bergerak mengikuti arah cahaya matahari ya. Ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, seperti bunga Rafflesia arnoldi ini dan tali putri. Keduanya tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga perlu menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil makanannya. Apa yang sudah kita pelajari pada video kali ini? Ya, kita sudah belajar tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan di darat dan laut berfotosintesis. Yang ketiga, untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan apa? Matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Yang keempat, hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Yang kelima, sumber makanan di bumi dan udara untuk bernafas dihasilkan dari proses fotosintesis. Oke, alhamdulillah. Video dari Bu Guru sudah selesai. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus berlangganan video Bu Guru secara gratis. Oke anak-anak, itu adalah pembahasan dari video pembelajaran tentang topik B, yaitu tentang fotosintesis. Semoga bermanfaat ya.